apa kabar? Oke, jadi pada video kali ini saya tuh mau bahas mengenai rakit PC. Ini tuh video yang udah kalian minta-minta banget. Karena kayaknya udah beberapa lama ya, kayaknya saya 2 bulan ya puasa ngebikin konten rakit PC. Karena kemarin lagi puasa, memang itu males banget saya bikin konten rakit PC. Dan kebetulan saya akan, sebenarnya ini bukan konten rakit PC yang full rakit dari awal, tapi saya mau upgrade atau mau ganti beberapa part PC yang biasa saya pakai. Nanti kita lihat untuk PC-nya ya. Karena PC yang saya pakai ini adalah PC editor, jadi editornya udah minta di-upgrade. Editornya siapa? Ya editornya saya juga gitu. Saya pengen upgrade karena ada beberapa momen ketika saya ngedit itu ya rasanya kurang nyaman karena dia ada, terutama pas posisi lagi playback itu agak patah-patah sedikit gitu ya. Nanti bakal saya liatin kayak gimana sih patah-patah yang saya maksud tersebut. Dan kebetulan ini si PC-nya juga udah lumayan lama ya. Ini nggak saya bersihin kayaknya setahun lebih. Jadi sekalian aja nanti saya bersihin. Dan dia punya USB port itu di depan terkendala ya. Kayak kesenggol dikit aja itu koneksinya putus. Jadi nanti mungkin bakal saya ganti. Nah, jadi beberapa part yang bakal saya ganti diantaranya ini adalah casing. Ini pakai casing dari GameX Smashbox Pro. Yang sebenarnya basicnya adalah ini GameX Spark ya, yang cukup fenomenal kemarin. Cuman di sini dia versi yang tidak ada tempered glass-nya karena saya lagi males pakai tempered glass. Terus saya bakal ganti VGA di sini. VGA di sini saya akan menggunakan Asus RTX 4070 Super. Lalu RAM juga bakal saya ganti nih pakai Crash RGB yang ya ini 2x16GB 6000 MHz. Terus saya bakal pasangin ini kontak frame ya buat si CPU-nya. Ini tuh katanya bagus ya buat nurunin suhu dari Intel terbaru yang katanya panas. Terus karena VGA-nya ganti, otomatis saya bakal ganti PSU juga. Di sini PSU saya pakai FSP yang 850 watt yang tipenya Hydro G Pro. Jadi udah tentu dia udah support pakai konektor VHPWR baru dari RTX 4070 Super ini. Terus satu lagi nanti bakal ada ganti CPU ya, pakai cuman CPU-nya belum datang pas lagi di syuting ini, lagi dibawa kurir ke rumah. Saya beli Core i7 13700K yang second itu kemarin cukup murah, nemu di Facebook. Nah, ini kita akan bongkar dulu, baru nanti kita pindahkan ke casing yang baru. Ternyata ini thermal paste-nya kering. Apakah jangan-jangan penurunan performa PC-nya cuma gara-gara thermal paste-nya kering doang ya? Aduh, udah mana kadung udah beli VGA lagi. Ya udahlah ya, sekalian aja ini kita bersih-bersih. Ini juga kipasnya kotor banget. Nanti kita bakal pindah langsung. Ini casingnya dipensiunkan dulu. Nah, ini untuk VGA-nya adalah RTX 3070 yang udah saya beli setahun setengah yang lalu ya, kalau nggak salah. Ini adalah VGA X Mining yang alhamdulillah setahun setengah ini awet banget, nggak ada masalah sama sekali. Dipakainya nyaman-nyaman aja, lancar-lancar aja. Cuman ya kayak tadi aja sih kendala utamanya. Sebenarnya kalau saya mau turunin previewnya nggak pakai full ya, soalnya kan saya pakai full tuh. Itu sebenarnya bisa-bisa aja, nggak usah ganti VGA. Cuman saya nggak nyaman ngedit kalau misalnya previewnya itu nggak di set ke full.
Nah, jadi buat make si kontak frame ini tuh pertama kita harus lepas dulu ya si dudukan bawaan dari motherboard Intelnya. Yang kayak gini nih, pengunci bawaannya dicopot dulu. Nah, udah, nanti kalau udah pasang CPU-nya baru nanti ini ditaruh di atasnya. Fungsinya tuh buat supaya si area CPU-nya luasannya itu semakin luas ya. Jadi penyebaran panasnya lebih banyak gitu. Itu secara teorinya sih seperti itu yang saya baca. Nah, jadinya kayak gitu tuh udah rata ya sama si CPU-nya. Kalau udah tinggal dipasang cooler aja kayak biasa. Dan untuk PSU-nya ganti yang ini ya, menggunakan Hydro G Pro 850 watt. Ini udah full modular tentunya dan udah support ATX 3.0 untuk port VHPWR. Untuk garansinya panjang, ini 7 apa 10 tahun ya. Nanti saya tulis aja detailnya di sini. So, udah pasti aman banget ya. Dan ini sertifikasinya 80 plus gold. Nah, ini dia untuk si PSU-nya Hydro G Pro, yang mana dia juga di sini punya Eco Mode ya. Eco Mode ini bisa diaktifkan aja. Ketika diaktifkan, maka nanti load PC itu nggak begitu besar. Ketika load PC under 30% kalau nggak salah saya, dia nanti kipasnya itu nggak akan muter. Jadi PC-nya bisa expect lebih silent. Dan nanti ketika loadnya udah lumayan tinggi, baru nanti si kipasnya ini nyala. Nah, ini untuk yang 850 watt nih, kalian bisa lihat ya untuk pembagian dayanya. Dan untuk proteksi dia cukup banyak ya. Setidaknya dia punya 5 ya, minimal proteksi. Ada OCP, OVP, SCP, OPP, dan juga OTP. Terus tentu dia udah pakai kapasitor Jepang ya, jadi aman. Nah, untuk FSP sendiri kan emang dia adalah salah satu produsen power supply terbesar di dunia. Mereka juga supply untuk banyak brand power supply di dunia. Selain juga tentunya produk mereka sendiri. Dan kenapa saya pilih yang Hydro G Pro? Tentunya ya ini udah ada support si koneksi 12 VHPWR-nya. Nah, ini udah beres ya, cooler udah kepasang, RAM udah kepasang, nanti tinggal dipindahin ke casing. Dan untuk cooler di sini pakai yang lama aja saya. Ini adalah cooler dari PC cooler, tipenya adalah G6, Game Ice G6. Yang ini saya ganti untuk kipasnya aja nih. Nah, kipasnya di sini saya pakai side ya. Karena kipas bawaan dari si PC cooler Game Ice yang G6 tuh ukurannya gede, nggak lazim ya, ukuran 13 cm kalau nggak salah saya. Dan ini saya pilih yang 12 cm aja biar ukurannya tuh normal gitu. Jadi pas dipakai di casing juga nggak kegedean. Nah, seperti ini ya, ramnya udah nempel. Dan nanti kita langsung aja pindahin ke casingnya. Nah, pengalaman dari GameX Spark yang kemarin saya sempat susah ya masang si power supply-nya. Jadi biar gampang itu harus dibuka dulu si tempat SSD-nya sebelah sini nih. Nah, ini tinggal dicabut aja. Masih ada satu baut lagi. Dicabut begini. Nah, baru leluasa untuk masang power supply-nya. Nah, ini tinggal pasang aja. Saya agak bingung orientasi si PSU-nya ini, apakah ke sana si kipasnya begini atau begini. Tapi kayaknya sih saya bakal pasang gini aja ya. Karena ini biar menghadap ke depan ya untuk ngambil udara buat mendinginkan si power supply-nya. Nah, jadi bakal saya pasang posisinya kayak gini nih. Oke, beres nih untuk power supply-nya. Kita lanjut ke motherboard. Nah, bedanya dengan yang GameX Spark itu, si casing Meshbox Pro ini dia bisa support sampai si ATX ya untuk motherboardnya. Kalau kemarin kan supportnya maksimal micro ATX doang. Nah, ini udah beres ya, dan ternyata ini tuh lumayan gampang
karena dia secara ukuran lebih gede ya, jadi masang-masangnya gampang dan kabelnya juga enak, langsung rapi tuh. Enak banget ini, langsung rapi. Nanti ini juga kabel power untuk motherboardnya juga, untuk CPU-nya juga udah. Tinggal diikat doang udah rapi. Sekarang sih tinggal pasang kipas aja, beres. Terus untuk kipasnya, dia di bagian bawah itu ternyata bisa pakai kipas yang berukuran 14 cm. Jadi saya nggak perlu beli kipas lagi. Ini enak ya, karena hitungannya lumayan gede ya. Saya lupa GameX Spark itu bisa dipasangin yang ukuran 14 cm apa enggak. Tapi yang jelas ini bisa dipasangin yang 14 cm. Jadi ini lumayan enak, lumayan fleksibel. Jadinya bisa pilih yang 14 atau yang 12. Dan sepertinya saya bakal pasang dua di bawah yang 14 untuk intake, satu di atas 12 cm untuk exhaust, dan satu di belakang. Itu juga buat exhaust. Nah, terakhir ini tinggal pasang si VGA-nya. Nih saya pilih RTX 47 Super yang dual fan aja ya dari Asus, supaya masuk ke dalamnya tuh lebih enak aja gitu, lebih ringkes. Sebenarnya kalau dari spek si casingnya sih ini bisa ya buat 3 kipas gitu. Maksimal 300 berapa gitu, nanti saya tulis aja. Tapi saya pilih yang dual fan aja biar lebih ringkes. Ini coba saya keluarin dari dusnya dulu. Nah, kalau dual fan kayak gini doang nih, ringkes. Nih, coba ya. Kurang lebih nanti seperti ini. Dan harusnya lebih enak gitu ya. Biar nggak nyangkut-nyangkut di situ tuh, di kabel pojok situ tuh. Kalau yang 3 fan. Jadi yang 2 fan aja cukup. Cuman untuk 2 fan juga, ini kelihatannya gede ya kipasnya dibandingkan dengan ini. Saya punya yang 3 fan, RTX 3070, kipasnya lebih kecil kelihatannya ukurannya. Oke, ini dia jadi untuk PC-nya sendiri udah beres ya, jadi kalian bisa lihat. Dan alasan kenapa saya pilih casing yang tertutup, nggak pakai tempered glass kayak gini, ya karena saya lagi pengen ngejar look simple aja, nggak pengen gitu ya nampilin show off isi dari PC-nya. Jadi ya udah jatuh pilihan saya tuh ke casing ini. Oke, jadi kalau kita bahas mengenai upgrade performa ya, yang sebelumnya menggunakan Core i5 13600K diganti menjadi Core i7 13700K, dan VGA-nya sebelumnya RTX 3070 diganti ke RTX 4070 Super. Itu alasan utama saya kan saat editing, saat previewnya tuh patah-patah gitu ya, pas terutama saat ada dikasih efek-efek. Tapi ternyata setelah di-upgrade juga masih ada patah-patahnya. Emang kayaknya aplikasi Premiere Pro ini jadi kayaknya mendingan saya ganti ini aja kali ya, saya ganti aplikasi editing karena aplikasinya nih parah ya. Cuman emang patah-patahnya sih nggak separah saat yang spek sebelumnya dibandingkan yang sekarang, karena ya udah lumayan gitu ya, ada peningkatan, cuman memang masih sedikit patah-patah. Nah, suhu di sini yang saya suka banget, surprise banget, karena suhu di PC ini tuh luar biasa adem banget. Jadi ketika dipakai ringan ya, dipakai santai, contohnya dipakai cuman buat browsing doang, lalu dipakai buat ketik-ketik, itu suhu CPU terendahnya itu bisa nyentuh 38 derajat loh, bayangkan. 38 derajat untuk Core i7 13700K itu udah keren banget. Terus VGA-nya juga pas lagi santai gitu di 47 derajat. Dan ketika digeber pun saat render ya, suhu CPU-nya mentok 92 derajat. Ini mantep ya, karena untuk bisa bikin Core i7 13700K di bawah 100 derajat itu tuh udah mantep.
mantep. Terus VGA-nya juga mantep ya, hanya 59,6 derajat Celcius aja. Jadi bisa dibilang secara overall airflow itu adalah kunci. Terus kebanyakan orang mungkin ketika menggunakan CPU high-end lebih milih menggunakan AIO water cooling. Cuman buat saya sih enggak ya, ini preferensi pribadi saya aja. Saya lebih senang menggunakan HSF seperti ini, yang terutama dual tower, karena dia bisa ngasilin angin yang lebih banyak di dalam si casingnya. Jadi perputaran anginnya tuh lebih banyak gitu ya. Dan ini tuh bisa bikin pendinginan di area motherboard tuh jadi lebih ekstra karena ada kipasnya itu tadi. Terus buat kalian yang mungkin berpikir mau beli RTX 4070 Super tapi takut ya yang pakai dual fan takutnya panas, ternyata RTX 4070 Super yang dual fan terutama yang Asus ini mantep ya, tidak perlu beli yang 3 fan karena ternyata yang 2 fan juga performanya udah oke, suhunya adem, terus juga dia kan otomatis secara ukuran juga nggak terlalu besar. Jadi bisa dipakein di casing-casing compact. Jadi ini adalah casing ATX ya, ATX. Cuman secara ukuran lumayan compact untuk sebuah casing yang berukuran ATX. Jadi menggunakan casing compact ini jadi lebih fleksibel ya ketika menggunakan VGA 2 fan tersebut. Lalu kita bicara mengenai RAM dari Cleve yang keras 5 RGB atau keras VRGB ini. Secara look itu ya seperti yang saya bilang ya tadi, dia looknya ini keren, tapi nggak cuman keren doang ternyata, secara performa juga oke. Secara default dia kan ini di 6000 MHz CL30, sebuah performa atau CL yang cukup rapat ya bisa dibilang. Dan di sini saya coba maksimalkan lagi dengan OC, ternyata bisa jalan di 7000 MHz dengan CL-nya harus dibuka lebih longgar sedikit, CL34, dan voltasenya dinaikin di 145. Hasilnya berjalan dengan sangat mantap dan kalian bisa lihat di sini di grafik ini secara performa itu ada peningkatan lebih kurang kecepatan memori copy sebesar 10% dibandingkan saat XMP diaktifkan atau di 6000 MHz tadi. Terus secara latensi juga meskipun di sini ada sedikit peningkatannya latensinya, cuman menurut saya ini nggak terlalu signifikan lah. Meskipun pas preview ini masih ada sedikit patah-patah, tapi untuk performa render ini ternyata lumayan lebih cepat ya, sekitar 10% dibandingkan dengan konfigurasi PC saya sebelumnya, atau selisih sekitar 8 detik dengan kondisi RAM itu di 6000 MHz RAM yang bawaan dari Cleve tadi. Nah, saya juga coba ya ketika di OC ke 7000 MHz, saya coba render kembali, ternyata lumayan ada menambah sedikit performa dari PC-nya, lumayan bisa nambah kecepatan render sekitar 3 detik. Jadi buat kalian yang nggak salah lah ya kalau kalian misalnya punya RAM, coba di OC aja. Tapi ini nggak mutlak ya, bisa naik sampai 1 GHz kayak gini karena kan itu beda-beda. Perbedaan performa RAM yang di OC itu dipengaruhi cukup banyak faktor, diantaranya adalah motherboard apa yang kalian pakai gitu ya, semakin high-end akan semakin bagus. Terus juga CPU apa yang dipakai. Untuk Intel sendiri CPU seri K itu punya memori controller yang lebih bagus, jadi biasanya akan bisa di OC lebih tinggi. Pengalaman saya ketika menggunakan yang seri F itu paling hanya bisa naik 1 atau 2 step aja. Jadi artinya kalau kalian pakai yang 6000 ya paling bisa naik ke 6133 atau mentok di 6200. Tapi ini yang seri K bisa sampai di 7000. Dan terakhir untuk konsumsi daya, ini yang paling saya suka dari PC ini, seperti yang kalian bisa lihat di grafik ini, dengan peningkatan performa yang saya dapat dari PC-nya, ternyata untuk peningkatan overall si dayanya ini tidak terlalu signifikan. Bahkan untuk penggunaan ringan bisa dibilang sama ya ternyata. Cuman memang posisi saat dipakai digeber di render video ada sedikit perbedaan, tapi buat saya sih nggak masalah karena toh dia juga bisa menghasilkan performa render yang lebih cepat. Oke, itu dia tadi untuk updatean PC kerja dari channel Gigajet Indo. Karena editornya minta upgrade PC, ya editornya saya juga sih. Dan menurut saya sih ini ada lumayan peningkatan yang signifikan, bisa membantu saya buat kerja jadi lebih cepat. Dan ya selisih harga itu nggak masalah sih buat saya karena toh itu bisa membantu saya kerja. Dan casingnya secara look ini simple ya. Kalian bisa lihat meskipun dia tertutup, mesh-nya ini masih bisa nampilin sedikit-sedikit siluet warna RGB di bagian dalam. Jadi nggak polos-polos amat lah. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.